Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat semua dan lebih semangat lagi belajarnya ya. Baiklah, pembahasan kelas 9 hari ini masih bab 3, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Simak materinya ya. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah pembahasan materi hari ini, diharapkan kalian dapat pertama, mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia ada yang dikelola sendiri, ada juga yang melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Batik Indonesia. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kontribusi PT Freeport bagi negara: pertama, menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, penanaman investasi. Yang ketiga, pembelian barang dan jasa domestik. Dan yang keempat, pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara. Kilang minyak adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia seperti bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Beberapa kilang minyak Indonesia milik Pertamina. Yang pertama, Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Yang kedua, Kilang Dumai di Riau yang terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia. Yang ketiga, Kilang Cilacap di Pulau Jawa, merupakan satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang keempat, ada Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur. Tugas Kilang Minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Yang kelima, Kilang Kasim di Desa Malaban, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Lokasi kilang minyak ini berada di sekitar kilang Petro Cina dengan pertimbangan: pertama, menghemat biaya transportasi; yang kedua, mengurangi biaya investasi; yang ketiga, tersedia area yang luas; dan yang keempat, jauh dari pemukiman penduduk. Selanjutnya yang keenam, Kilang Balongan Indramayu di Jawa Barat. Kilang ini memiliki nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Dan yang terakhir, Kilang Cepu. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Pulau Jawa. Keunggulan ekonomi yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari teknis pembuatannya, batik dibagi menjadi 3. Pertama, batik tulis. Merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, batik cap.
merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. Dan yang ketiga, batik lukis. Merupakan proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik lukis biasanya menggunakan serat-serat alami. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Pengaruh yang pertama yaitu migrasi penduduk. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal PT Freeport beroperasi, penduduk mulai masuk ke wilayah sekitar tambang, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Pengaruh yang kedua yaitu transportasi. Mobilitas penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana transportasi darat, laut, dan udara. Pengaruh yang ketiga yaitu bermunculan lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amung Medan Kamoro, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport, membangun sekolah untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan. Pengaruh selanjutnya yaitu meningkatnya kualitas pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil, sehingga setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pengaruh yang terakhir yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri, sehingga berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja yang akan memperluas lapangan kerja. Demikianlah pembahasan hari ini. Jangan lupa catat materinya di buku catatan kalian. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.